Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dan berjumpa kembali. Semoga kita dan kalian sehat-sehat selalu. Kita akan lanjutkan pembelajaran materi fisika kelas 11. Masih membicarakan tentang ruang lingkup dari inersia sebuah benda ketika benda berputar pada poros putar atau sumbu putarnya. Tapi sebelum kita lanjutkan, langkah baiknya kita berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Semoga kita diberikan kemudahan dan diberikan kesehatan. Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Baiklah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang momen inersia benda tegar homogen atau benda tegar yang homogen. Sebelum membicarakan tentang momen inersia benda tegar, kita coba untuk memahami apa yang disebut dengan benda tegar yang homogen ini. Benda tegar yang homogen adalah benda yang dibentuk oleh partikel-partikelnya yang sejenis atau tidak ada partikel yang lain secara kimiawi. Contoh penggaris ini. Penggaris ini disebut dengan benda tegar yang homogen. Karena dia tidak dibuat oleh bahan campuran, seutuhnya dibuat atau terbentuk dari bahan kayu semua. Ini adalah yang disebut dengan benda tegar yang homogen. Kemudian juga penggaris ini disebut dengan juga benda tegar yang homogen karena dibentuk oleh bahan yang sejenis atau partikel yang sejenis. Misalnya ini aluminium. Kemudian termasuk juga ini paralon, ini juga termasuk benda tegar yang homogen. Nah, yang tidak homogen atau yang heterogen, misalnya penghapus ini. Kenapa penghapus ini disebut dengan benda tegar yang heterogen atau yang tidak homogen? Karena bahan pembentuknya bukan hanya satu atau bukan sejenis, tapi ada pembentuk lain selain plastik ini. Karena ini disebut penghapus, ini ada bahan yang lain, artinya yang bukan plastik. Sehingga si penghapus ini bukan benda tegar yang homogen. Ya, itulah pemahaman tentang benda tegar yang homogen. Mungkin ini sebagai tambahan, bola pingpong ini juga benda tegar yang homogen karena dibentuk oleh bahan yang sejenis atau bukan bahan yang campuran. Apa yang akan kita bahas yaitu setiap benda dia bisa berputar. Dan ingat bahwa setiap benda berputar, dia memiliki momen inersia. Nah, pertanyaannya, bagaimana si benda ini kalau diputar? Berapa momen inersianya? Nah, ini yang disebut dengan penggaris atau batang penggaris yang homogen. Atau benda tegar yang homogen. Nah, berapa momen inersianya ketika si penggaris ini diputar di poros? Ingat bahwa ketika benda berputar, ingat ketika benda berputar atau berotasi, ketika benda berputar atau berotasi, maka cirinya dia ada poros putar. Ada poros putar. Itu yang harus dipahami. Artinya ketika sebuah benda berputar pasti ada poros putarnya. Ya. Nah, kita kembali ke si penggaris ini. Bahwa penggaris ini bisa diputar dimanapun poros putarnya. Contoh, misalnya ini kebetulan sudah bolong, anggap saja ini dianggap sebagai poros putar. Dan si penggaris ini bisa diputar seperti ini. Artinya diputar seperti ini. Nah, pertanyaannya, apakah si penggaris ini hanya di sini bisa diputarnya? Ingat bahwa si penggaris ini juga bisa diputar di poros di ujung, atau mungkin bukan di tengah, atau juga mungkin bukan di ujung, tapi di tempat yang lain. Misalnya di sini. Ini juga si penggaris ini anggap saja bisa berputar. Kemudian di sini juga bisa berputar. Kemudian di ujung juga dia bisa berputar. Nah, pertanyaannya, berapa momen inersianya ketika si penggaris ini diputar misalnya di tempat sini, diputar di tempat seperti ini, atau diputar
di ujung. Perlu dipahami bahwa ketika si penggaris ini diputar dengan poros yang berbeda, maka momen inersianya juga berbeda. Itu perlu dipahami. Artinya momen inersianya tidak sama. Ketika diputar misalnya di tempat ini, diputar misalnya seperti ini di sini, dan diputar misalnya di ujung. Nah, supaya lebih jelas lagi, kita akan mengidentifikasi, memindahkan si penggaris ini dengan gambar di papan tulis. Nah, anggap saja ini adalah sebuah penggaris atau benda yang homogen tadi. Kemudian panjangnya L, panjangnya sudah berbentuk L atau misalnya L besar boleh. Kemudian seperti tadi bahwa si penggaris ini bisa diputar di tempat yang berbeda-beda. Nah, supaya kita lebih jelas mengidentifikasinya, yang pertama saya gambarkan misalnya inilah poros putarnya. Poros putarnya di sini. Nah, ini kita identifikasi misalnya jika poros putarnya disebutnya di pusat. Di pusat putarnya, atau bisa dikatakan di setengah L dari si penggaris tadi. Contoh supaya lebih jelas, misalnya, ya ini misalnya di sini. Nah, ini adalah disebut dengan diputar di poros pusat putarnya. Nah, artinya di panjangnya setengah L. Artinya ke sini setengah L, misalnya ke sini setengah L. Ini dia berputar seperti ini. Nah, berapa nilai momen inersianya ketika si penggaris ini diputar seperti ini? Artinya porosnya di setengah L ke kanan dan setengah L ke kiri, atau di pusat putarnya. Ya, di tabel sudah diamati oleh para ahli bahwa ketika si penggaris ini diputar porosnya di sini atau poros putarnya, maka dia memiliki nilai momen inersia. Ingat, nilai momen inersia adalah I sebesar setengah ml kuadrat. Ya, jadi saya ulangi, ketika si penggaris ini diputar di pusat putarnya atau di poros putarnya di tengah-tengah antara panjang ke kiri dan panjang ke kanan dan panjang ke kiri, itu namanya di pusat, maka besarnya nilai momen inersianya adalah sebesar setengah ml kuadrat. Nah, dengan catatan bahwa m ini adalah masanya atau massa benda itu, atau massa penggaris tadi. Satuannya dalam kilogram. Kemudian L ini bisa L besar atau L kecil. Nah, ini disebut dengan panjang keseluruhan atau panjang benda tersebut. Panjang bendanya dalam satuan meter. Saya ulangi, ketika si penggaris ini diputar di pusat, sementara panjangnya adalah L dan sudah berarti ada masanya, dan diputarnya di pusat putaran seperti ini, maka dia memiliki momen inersia sebesar setengah ml kuadrat. Itu ketentuan yang sudah diamati oleh para ahli. Ya, kemudian pertanyaannya tadi, bagaimana kalau di ujung? Bagaimana kalau di ujung? Artinya di sini. Ya, contoh si penggaris inilah. Si penggaris ini kebetulan ada lubang ini. Nah, ini ada lubang di ujung. Bagaimana kalau putarnya di ujung seperti ini? Nah, sudah beruntung, momen inersianya akan mengalami perubahan atau berbeda. Nah, pertanyaannya berapa besarnya ketika si penggaris ini diputar di ujung atau tidak di tengah? Nah, kita gambarkan jika poros putarnya, anggap saja di sini. Nah, artinya ini poros putarnya. Ya, ini jika diputar
di ujung. Jika diputar di ujung, artinya bukan di tengah. Ini tetap panjangnya L atau L besar dan masanya M. Nah, pertanyaannya berapa momen inersianya? Momen inersianya sudah itu tidak setengah ml kuadrat lagi, tapi sebesar I sama dengan 1/3 ml kuadrat. Inilah ketentuannya. Saya ulangi, kalau diputar di pusat atau di setengah L, porosnya besarnya setengah massa kali panjang penggaris tadi. Kemudian kalau diputar di ujung, ternyata besarnya berubah sebesar 1/3 massanya kali kuadrat panjang penggaris tadi atau panjang bendanya. Ya, kalau kita simpulkan, mana yang besar momen inersianya? Apakah misalnya ini di tengah ataukah apakah di ujung? Kita lihat dari angka variabel angka setengah dengan angka 1/3. Sudah berarti angka setengah dan angka 1/3 ini lebih besar. Artinya setengah ini lebih besar dari angka 1/3. Nah, apa artinya? Artinya bahwa momen inersia si penggaris ini ketika diputar di poros putarnya, dia akan lebih mudah atau cenderung gampang berputar. Sehingga si baling-baling itu atau apapun biasanya poros putarnya di tengah. Itu artinya supaya menurut penelitian ahli fisika bahwa benda apapun ketika diputar di pusat atau di tengah, dia akan lebih gampang berputar dibanding di tempat yang lain, misalnya di ujung atau seperti ini. Misalnya di ujung. Ini agak susah atau mungkin paling susah dibanding dengan di tempat yang lain. Paling susah artinya paling berat. Artinya ketika kita mutar ini paling berat. Artinya itu artinya kecil momen inersianya, penyebabnya. Kemudian bisa juga mungkin di tempat yang lain juga sama, tidak sebesar di tengah atau di pusat putarnya atau di setengah L. Sehingga biasanya penerapannya baling-baling atau apapun kincir dan yang lainnya, maka diusahakan poros putarnya adalah di pusat atau di setengah, antara panjang ke kanan dan panjang ke kiri. Karena secara fisika bahwa terbukti bahwa momen inersia di tengah ini lebih besar, artinya lebih gampang untuk berputarnya. Sehingga roda atau apapun atau yang berputar biasanya dibuat di pusat, porosnya di pusat putaran. Ya, itu bisa dipahami. Kemudian contohnya, misalnya ini gampang, misalnya kita buat contoh soalnya, misalnya kita pakai data, massanya misalnya 4 kg, kemudian panjangnya misalnya 4 meter. Nah, biasanya pertanyaannya, hitung atau ditanyakan momen inersianya atau momen inersia benda tersebut jika diputar di pusat putarnya atau porosnya di pusat putarnya. Nah, ini biasanya pertanyaannya seperti ini. Ulangi, tentukan momen inersianya jika diputar di pusat putarnya atau di pusat poros putarnya. Bagaimana cara menjawabnya? Ya, kalau di pusat artinya di tengah. Saya ulangi, kalau di pusat artinya di tengah. Kalau panjangnya 4 meter artinya L-nya, kemudian massanya 4 kilo. Sehingga jawabnya atau jawaban yang ingin ditanyakan dalam soal ini yaitu I sama dengan setengah ml kuadrat. Setengah massa kali panjangnya tapi kuadrat. Nah, kalau datanya seperti tadi, ini 4 massanya, ini 4, setengah kali 4 kilogram. Kemudian L-nya misalnya 4. Tapi harus dikuadratkan. Ini 4 meter
kuadrat. Sehingga jawabannya I sama dengan setengah kali 4 adalah 2. Kemudian ingat ini 16, sehingga 2 kilogram kali 4 kuadrat 16 meter kuadrat. Kemudian sehingga jawabannya 32 kilogram meter kuadrat. Inilah I atau momen inersia si benda ini yang panjangnya L 4 meter dan masanya 4 kg. Diputar di pusat putarnya, nilainya adalah 32 dengan ketentuan bahwa I-nya adalah setengah ml kuadrat. Dan bagaimana kalau misalnya diputar di ujung? Kita coba kalau diputar di ujung, masanya tetap misalnya 4 kilo, kemudian panjangnya 4 meter. Artinya jika diputar di ujung, berapa nilai I-nya? Kita pertanyaannya, bagaimana dengan benda-benda yang lain? Bagaimana dengan benda-benda yang lain? Artinya si benda tegar tidak atau bukan itu saja. Contoh misalnya bola pingpong ini. Sudah tentu bola pingpong ini diputarnya di pusat putarnya. Kemudian atau mungkin si paralon ini. Paralon ini juga diputarnya misalnya seperti ini. Atau mungkin bola yang ini. Nah, ada ketentuan untuk jenis-jenis bola. Jenis-jenis bola. Jenis-jenis bola atau jenis benda tegar seperti bola maksudnya. Seperti bola itu ada beberapa. Yang pertama bola biasa disebut dengan bola berongga. Bola berongga sudah bentuk diputarnya atau porosnya di pusat putarnya. Nah, ya contoh misalnya saya gambarkan ini adalah sebuah bola diputar di pusat ini. Nah, yang disebut dengan bola berongga yang mana? Ini adalah bola yang berongga. Artinya berarti ada bola yang tidak berongga. Ya, artinya ada bola yang tidak berongga. Ya, bola yang berongga diputar di pusatnya. Berapa nilai I-nya? Nilai I-nya adalah 2/3 mr kuadrat. 2/3 mr kuadrat. Nah, contoh misalnya si bola ini yang kita suka main-main, karena bola ini hanya bisa diputar di pusat, artinya seperti ini. Momen inersianya untuk jenis benda tegar seperti ini atau bola yang berongga disebutnya ini 2/3 mr kuadrat. Nah, apa yang disebutkan m? M adalah masanya atau massa bola dalam satuan kilogram. Nah, yang ini apa? Ya, kalau panjang tadi L, karena ini putaran jari-jari, karena bola ini tidak memiliki panjang, tapi memiliki jari-jari, maka si R ini adalah jari-jari bolanya. Jari-jari bolanya dalam satuan meter. Itulah momen inersia untuk bola berongga atau bola yang seperti ini atau bola pingpong ini. Ini termasuk bola berongga. Nah, kemudian bagaimana dengan bola pejal? Ya, ada jenis berbentuk pejal, artinya tidak berongga. Yang kedua, bola pejal. Bola pejal artinya tidak berongga. Tidak berongga. Nah, apa saja bendanya yang ada di sekitar kita? Contohnya, contoh misalnya atau misal bendanya sejenis itu atau yang pejal ini, bola pejal ini, yaitu kelereng. Ada kelereng. Ya, ini kelereng ini disebut dengan bola pejal. Atau mungkin bola biliar. Ya, bola biliar. Itu disebut bola pejal. Atau mungkin yang berbentuk bahan besi untuk bahan lempar peluru. Lempar
peluru. Biasanya dari besi yang pejal, artinya tidak ada rongganya. Ya, mungkin ada jenis-jenis yang lain. Mungkin bola-bola yang sejenis itu banyak di sekitar kita. Selain yang tadi disebutkan, ada kelereng, bola biliar, ada bola yang untuk lempar peluru, kan? Atau mungkin ada jenis-jenis yang lain yang ada di sekitar kita. Artinya banyak jenisnya. Nah pertanyaannya, berapa I-nya? Anggap saja ini bola pejal, diputarnya di pusat, ini R-nya, berapa I-nya? Kalau misalnya, anggap saja kalau ini kelereng ini besar, saya putar, ya. Berapa I-nya? Ternyata I-nya untuk bola yang tidak berongga yaitu 2/5 mr kuadrat. 2/5 mr kuadrat. Ya, ini adalah ketentuan yang sudah diamati dan ada di tabel buku. Artinya ada yang sudah dicantumkan di tabel buku karena ini adalah ketentuan hasil pengamatan. Pertanyaannya, jenis-jenis kategori benda yang lain, berapa nilai momen inersianya? Nanti mungkin kita akan lanjutkan momen inersia untuk jenis-jenis benda tegar yang lain. Misalnya bagaimana kalau misalnya si ban itu masuk ke jenis bola yang seperti apa? Karena memang ban berputar, gitu kan? Artinya dia disebut dengan bola pejal. Atau mungkin bahan-bahan yang lain, misalnya si paralon ini diputarnya begini. Nah, ini apa kriterianya? Atau dalam benda tegar kategori seperti apa? Atau mungkin ya ini ada benda, ini tidak ada lubangnya, ya. Bagaimana kalau misalnya dia diputar begini atau ya diputar begini? Nah, berapa momen inersianya? Atau kemudian apa bedanya dengan si paralon ini? Paralon ini berongga, nah berapa momen inersianya? Ya, kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya karena kalau sekaligus nanti akan membuat mungkin susah dimengerti. Kita step-step aja atau by step atau kita progres saja sedikit-sedikit supaya lebih paham. Kemudian nanti contoh-contoh soalnya bisa kita bahas berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga tetap semangat dan tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.